Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPG dalam jabatan 2022 untuk mapel PJOK berdasarkan kisi-kisi soal Kemendikbud, yaitu akan membahas tentang pedagogik dan profesional PJOK. Di antaranya tentang media pembelajaran yang berbasis teknologi atau TPACK. Mari kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Pelaksanaan pembelajaran Penjas berbasis ICT akan lebih berkenan bila menggunakan pendekatan induktif dibandingkan deduktif, karena berpikir yang dimulai dari konsep A. Melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. B. Melihat fenomena sesuai kebutuhan untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. C. Melihat fenomena spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. D. Melihat fenomena abstrak untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. E. Melihat fenomena abstrak untuk kemudian menarik simpulan yang konkret. Baik, jawabannya C, yaitu konsep melihat fenomena spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Di sini dijelaskan perbedaan antara pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif ini merupakan suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju yang umum. Sedangkan pendekatan deduktif sebaliknya, dari umum mengarah ke khusus. Jadi di dalam soal yang ditanyakan adalah pendekatan induktif. Maka jawabannya yang C, yaitu suatu proses dalam pola pikir yang berlangsung dari khusus menuju ke yang umum. Berikutnya soal nomor 2. Konsep pendekatan saintifik pada pembelajaran Penjas dengan menerapkan berpikir deduktif lebih terasa dilaksanakan pada kegiatan A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba, D. Mengasosiasi, E. Mengomunikasikan. Baik, jawabannya E, yaitu mengomunikasikan atau communicating. Soal nomor 3. Proses pembelajaran Penjas berbasis ICT dengan menerapkan TPACK lebih efektif dan efisien dengan menjadikan media pembelajaran pada tahap A. Pendalaman materi ajar, B. Aplikasi materi ajar yang disampaikan, C. Mencoba materi yang baru disampaikan, D. Orientasi pembelajaran, E. Mengkomunikasikan materi yang dikuasai. Baik, jawabannya D, yaitu pada tahap orientasi pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 4. Dengan pertumbuhan internet yang pesat, web telah menjadi suatu medium belajar dan mengajar jarak jauh yang penuh daya interaktif, dinamik, ekonomis, dan demokratis. Seperti apa pendapat saudara pembelajaran web berbasis e-learning? A. Pembelajaran dengan menggunakan komputer dengan jaringan internet. B. Pembelajaran dengan menggunakan komputer dipadu dengan aplikasi dengan menggunakan jaringan internet. C. Pembelajaran dengan melihat video atau bahan dari internet. D. Pembelajaran dengan elektronik dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa guna mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya. E. Pembelajaran dengan ICT. Baik, jika dilihat pada pilihan yang paling mengarah kepada soal yaitu pertumbuhan internet ya atau pembelajaran berbasis teknologi, yaitu jawabannya D. Pembelajaran dengan elektronik dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa guna mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya. Next, soal nomor 5. E-learning memberikan kesempatan kepada guru Penjas untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar di kelas masing-masing siswa. Artinya, siswa sebagai subjek diberi keleluasaan untuk menentukan kapan akan memulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagaimana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu.
Perencanaan apa saja yang Anda lakukan sebelum memulai pembelajaran e-learning? A. Menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan lembar evaluasi dan penilaian. B. Menyiapkan materi, menyiapkan lembar evaluasi dan penilaian. C. Perencanaan, menyiapkan materi, mendesain paket pembelajaran, memvalidasi paket pembelajaran. D. Menyiapkan materi, membuat skenario dan penilaian. E. Perencanaan, skenario pembelajaran, dan penilaian. Baik, jawabannya A, yaitu menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan lembar evaluasi, dan penilaian. Termasuk di dalamnya ada RPP, lembar kerja siswa, dan instrumen penilaian. Berikutnya soal nomor 6. Moodle sebagai salah satu aplikasi e-learning tentunya memiliki prosedur. Salah satu prosedur tersebut adalah terdaftar sebagai pengguna Moodle itu sendiri. Dalam istilah Moodle, pengguna lebih dikenal dengan istilah A. Admin, B. User, C. Perangkat, D. Penghubung, E. Jaringan. Baik, jawabannya B, yaitu user. Baik, perlu kita ketahui bahwa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment atau disingkat dengan Moodle, istilah kitanya yaitu lingkungan pembelajaran dinamis berorientasi objek modular. Nah, Moodle ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi berbasis web. Jadi apabila kita ingin menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran seperti e-learning, maka kita dapat menggunakan Moodle sebagai alternatif pilihan terbaik. Jadi di dalam soal itu yang ditanyakan adalah pengguna Moodle itu sendiri. Ya, istilah pengguna itu yang dinamakan dengan akun atau user. Lanjut ke soal nomor 7. Sebuah media pembelajaran yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca dikategorikan pada A. Media sosial, B. Media kolosal, C. Media visual, D. Media audiovisual, E. Media kontekstual. Baik, jawabannya C, yaitu media visual. Mari kita perhatikan di sini dijelaskan bahwa media visual merupakan suatu alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Nah, media visual ini memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Nah, sedangkan untuk yang lainnya itu ada media sosial, media kolosal, media audiovisual. Silakan Bapak Ibu untuk mengamatinya. Soal nomor 8. Pengertian multimedia dalam proses pembelajaran diartikan sebagai A. Media pembelajaran yang unik, B. Media pembelajaran yang kompleks, C. Media pembelajaran berbasis kontekstual, D. Media pembelajaran yang lengkap dari segi informasi yang disampaikan, E. Media pembelajaran yang bersinergi memenuhi kebutuhan. Baik, jawabannya D, yaitu sebagai media pembelajaran yang lengkap dari segi informasi yang disampaikan. Soal nomor 9. File multimedia berbasis internet yang diformat untuk dapat diunduh langsung ke perangkat seluler adalah pengertian dari A. Web, B. Blog, C. Podcast, D. Wiki, E. HTML. Baik, jawabannya C. Podcast. Baik Bapak Ibu, istilah podcast di era digital ini sudah tidak asing lagi karena podcast ini merupakan media rekam digital yang didistribusikan melalui internet dan biasanya disampaikan dengan format episodik
atau bersambung ya, berjilid-jilid. Sebagian besar podcast berformat audio ya atau berupa suara. Namun ada juga yang berformat file berbentuk PDF atau dokumen ya, atau berbentuk video tapi jarang digunakan. Jadi podcast ini merupakan file yang berbentuk multimedia atau serbaguna ya, yang lengkap karena di sana ada bisa berupa atau berformat audio ataupun video ataupun file yang berupa PDF ataupun dokumen yang bisa diunduh langsung ke perangkat seluler. Sedangkan yang lainnya itu hanya media biasa seperti web, blog, wiki, dan HTML. Soal nomor 10. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. Sebagai media promosi, B. Sebagai sumber belajar, C. Sebagai media interaktif, D. Sebagai media literasi, E. Sebagai media komunikasi. Baik, jawabannya B, yaitu sebagai sumber belajar. Nah, sebenarnya semua pilihan adalah benar, yaitu merupakan manfaat daripada media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih relevan dengan pertanyaan dalam soal di atas adalah manfaat teknologi dalam pendidikan di era digital. Maka jawaban yang paling mengarah adalah B, sebagai sumber belajar. Berikutnya soal nomor 11. Proses belajar mengajar atau PBM merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku peserta didik menurut Moston dan Ausworth tahun 94. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan, yaitu A. Tujuan, materi, metode, dan evaluasi. B. Materi, langkah-langkah PBM, metode, dan penilaian. C. Metode, langkah-langkah PBM, evaluasi, dan penilaian. D. Materi, metode, evaluasi, dan penilaian. E. Materi, langkah-langkah, evaluasi, dan penilaian. Baik, jawabannya A, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Soal nomor 12. Guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan perangkat digital handle hand atau pegangan tangan. Hal ini sesuai dengan peran guru dalam pembelajaran berbasis teknologi digital berupa A. Mobile tools, B. Community of practice, C. Mobile assessment tool, D. Personal response system, E. Interactive instruction. Baik, jawabannya D, yaitu berupa personal response system atau sistem respon pribadi. Soal nomor 13. Salah satu contoh konkret penggunaan aplikasi untuk media pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah A. CorelDRAW, B. PowerPoint, C. Macromedia Plus, D. Microsoft Word, E. Wiki. Baik, jawabannya B, itu aplikasi PowerPoint. Ini jelas sangat mudah ya. Pasti Bapak Ibu sering menggunakan aplikasi PowerPoint ini untuk membantu atau mempermudah pembelajaran di kelas. Soal nomor 14. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut A. Interactive tools, B. Situational tools, C. Media tools, D. Alternative tools, E. Interacting with others. Baik, jawabannya A, yaitu interaktif tool atau alat interaktif. Soal nomor 15.
Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital. Ini merupakan deskripsi dari standar A. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. B. Profesional guru. C. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. D. Model kerja dan belajar digital age. E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Baik, jawabannya D, yaitu model kerja dan belajar digital age atau belajar di era digital. Berikutnya soal nomor 16. Berikut yang bukan merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah sebagai berikut. A. Interactive instruction. B. Dubbing. C. Interacting with others. D. Community of practice. E. Personal response system. Baik, jawabannya C, yaitu interacting with others atau berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan merupakan bagian dari kemampuan yang dimiliki guru di dalam pembelajaran di era digital. Karena ini merupakan bagian dari kompetensi sosial. Soal nomor 17. Aplikasi internet yang berupa elektronik bulletin board atau grup-grup diskusi lewat internet adalah A. Mailing list. B. Chatting. C. Email. D. New group. E. Turn. Baik, jawabannya D, yaitu new group. Ini bisa dibuat di grup-grup WA, WhatsApp, ya, atau Telegram, atau di media sosial lainnya yang berfungsi untuk media diskusi lewat internet. Soal nomor 18. Fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat secara elektronik adalah A. Mailing list. B. Chatting. C. Email. D. News group. E. SMS. Baik, silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya. Ini sangat mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19, jika kita ingin menjelajahi internet, maka kita membutuhkan sebuah aplikasi atau software yang sering disebut dengan istilah A. Browser. B. Web hosting. C. HTML. D. FTP. E. HTTP. Ini juga silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya, karena ini juga sangat mudah. Lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20. Dalam sumber belajar yang selama ini Anda gunakan, tentulah banyak bentuk dan fungsinya. Ada perangkat keras dan ada juga perangkat lunak. Seperti apa pemahaman Anda tentang perangkat lunak dalam pembelajaran? A. OHP, projector slide, tape recorder. B. Video atau CD player, buku teks, modul, transparansi, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, program instruction, CAA atau pembelajaran berbasis komputer, film, dan lain-lain. C. Komputer proyektor. D. Komputer OHP. E. Tape recorder. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya, karena dari nomor 18, 19, dan 20 ini bonus. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya di kolom komentar, karena ini sangat mudah sekali. Pasti Bapak dan Ibu juga bisa. Terima kasih, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan pada contoh-contoh soal pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.